Salam Berbo Fighter. Hahaha. Mister, kita malam ini kedatangan tamu. Ya guru saya. Iya, betul. Saya juga banyak belajar. Iya, bukan lain. Tapi sebetulnya saya kenal sama Coach Zai itu udah cukup lumayan lama ya. Tahun berapa ya? 2015, 2016 ya? Ya 16 akhir. Nah, itu kita sama-sama itu. Jadi ini mungkin buat para berbower di rumah ini akan menarik karena malam ini kita akan ada sharing dari Coach Zai tentang cerita perjalanannya dia dari mulai memanah pertama kali lalu menjadi pemanah kayak kita kayak gue belum ya. Pemanah biasa-biasa lalu tiba-tiba dalam kurun waktu berapa lama terus kayak ikut juara menang sampai from zero to hero. Nah, kita pengen tahu kan apa sih yang beda di Coach Zai sehingga dia bisa jadi juara gitu. Dan mungkin bisa diambil nanti pengalaman hidup beliau kayaknya. Nah, pengalaman hidup Coach Zai. Jauh dulu. Iya, bisa dicontoh jadi pedoman hidup untuk para pemanah-pemanah pemula. Tutorial. Ya, tapi nggak semuanya pasti jalannya sama kan ya. Cuman kan kita pengen tahu perjuangannya gimana gitu kan ya. Kalau kita kan pemanah pemula ya. Betul. Nah, pemuda lama. Pemuda lama. Saya mau pemanah penggembira. Nah, kita ambil tips-tips yang bagus diambil, yang nggak cocok di teman-teman ya nggak perlu dilakuin, tapi semoga aja banyak positifnya dari obrolan kita hari ini ya. Kalau gitu kita mulai dari awalnya tentang Coach Zai-nya dulu ya. Nama lengkap. Oh iya. Nama lengkapnya siapa? Susah. Ya kan orang yang nggak tahu kami susah. Nah, itu. Susah Zai. Nama lengkap saya Hudzaifah Abdussalam. Hudzaifahnya ini yang bikin kayak nama perempuan. Padahal itu nama dari Arab ya mungkin ya. Karena tak marbuto kayak Hamzah, Usama. Mungkin orang orang karena Indonesia tak kira jadi kayak sama Fatimah. salah satu itu yang orang perempuan kaya itu loh. Oh iya. Ya. Harus dari Nah, kayak orang apa gitu ya. Oke, lanjut ya. kayaknya disingkat jadi Zai. Zai, panggilannya Zai. Jadi sempat dipanggil ke panggung tapi panggilnya ibu atau mbak ya. Wah, itu luar iya, biasa. makanya. Kira disingkat jadi Zai. Saya asal Jakarta sih lahirnya. Dari Jakarta. Cuman besar di Bogor, daerah pinggir Bogor, pinggiran Bojonggede. Terus keturunan Jawa Tengah dan Padang. Cuma lebih dominan ke Jawa sih. Iya. Orang Padang pasti namanya kayak gue gitu ya. Harusnya bukan Zai. Jadi dulunya sebelum memanah Coach Zai itu apa? Preparasinya, kegiatannya. Dulu selesai sekolah itu sempat kuliah sebentar, lalu fokus di ngajar selama 3 tahun. Oh, guru sempat Iya, jadi guru sempat jadi guru. Guru apa nih? Guru Ngaji. Jadi guru memanah jadi guru lagi juga. Jadi guru memanah. Iya. Sama ngajar emang beda-beda kategori. Guru mapul mata pelajaran, bukan jadi wali kelas juga. Bisa suka memanah awal banget gitu. Awalnya dulu ketika tahun kedua saat ngajar di sebuah SMP IT SMA IT daerah Cibitung. Oh, jauh ya. Di situ masuklah panahan. Sekolah. Pertama guru-gurunya dulu suruh pada nembak. Waktu itu kan guru-guru semua sukanya main futsal ya. Iya. Jadi olahraga dilihat sejuta umat gampang benar. bola. Guru-guru suruh nembak pada panahan, dilihat itu dikoreksi sama kepala sekolah. Mana yang kira-kira pantas bentuknya, ini kan ada yang nariknya. Nah, kebetulan saya waktu itu nariknya karena sering nonton film panahan. Jadi nariknya betul. Waktu itu pernah nyoba di tahun 2015 mau ke 16 ngeliat di YouTube cari-cari tutorial cara masang. Itu masih nyari cara masang gusur. Waktu itu kebetulan di sekolah itu tetap terpasang tuh. Nggak dilepas bautnya ya, cuman masang string aja. Nah, tutorial cuman nemu satu. Di situ yang ngisi teman kita, coach dari keluarga panahan. Waktu itu juga bajunya belum keluarga panahan tuh, Coach Faiz. Itu doang. Oh iya. Masih Panjang ya sepi. berarti ya. Itu lagi orangnya. Coach Faiz ya. Ya, Coach Faiz. Tarik Coach Faiz. Terus gimana tuh lanjutnya? Nah, jadi di situ waktu itu ternyata ada satu orang pelatih. Saya juga belum ketemu waktu itu. Jadi masih ngajar sekedar kayak keamanannya itu inisiatif sendiri. Jadi nggak boleh ada orang di depan. Ya kan kalau yang biasa ngedidik atau enggak ngawasin anak-anak kan biasanya ngerti itu ya. Kalau lagi ada bayi-bayi safety nggak boleh. Nah,
Setelah itu ternyata suatu saat malam-malam diajak latihan di aula. Katanya ada atlet, ternyata atlet itu warga sana kalau nggak salah. Warga sana, namanya itu mereka bilangnya Pak Yani. Pak Yani. Dan ternyata baru kenal tahun-tahun sekarang, ternyata beliau adalah pelatih di Fokus Archery. Jadi kenal Pak Yani dari dulu ya? Nah iya, cuman dulu tuh kenalnya karena jarang ketemu, sedikit ngertinya tuh ada pemanah tua pensiun ya coach ya. Karena dulu ketemu sekali itu kan, sekilas kayak udah tua tapi masih jago mana. Ternyata pas kesini kenal, oh nggak tua-tua banget. Tenaganya masih. Dia dulu lihat coach Yani tuh mainnya masih recurve. Singkat cerita, pindah selesai ngajar di sekolah itu, pindah ngajar di sekolahan di daerah Bogor tadi. Oh, pindah sekolah. Nah, dan ternyata di sana panahan jadi pelajaran wajib. Disitulah jadi menekuni. Tapi di sana beda kategori. Karena di situ sekolahnya lebih ke arah Islami ya, pondok tahfidz. Jadi di sana latihannya horsebow Tradisional. Sama dong. Iya. Jadi sempat kenalnya duluan sama kartel, tapi lebih mendalami dulu horsebow selama setahun. Sempat sampai bikin busur horsebow PVC. Jempolnya kapalan dong. Nah iya, pencipta jempol. Soalnya karena jempol mana pencipta jempol tunjukin jempolnya. udah hilang jempol. Udah hilang kapalannya. Nah di situ bikin horsebow PVC. Sempat keingat kan nama yang dulu kartel kayaknya pernah ada bentuk kayak gini nih. Akhirnya bikin kayu dipotong-potong menjadi riser, PVC bentuk jadi standar bow versi PVC. Jadi busur bikin sendiri? Bikin sendiri, bawa ke sekolah mainin sama anak biar banyak. Tadi kan busur cuma ada berapa biji. Jadi latihan sendiri, habis itu pindah ke Bogor, bikin busur sendiri dari horsebow, mulai main ke recurve lagi. Jadi tahun itu masuk ke tahun berarti 2015 ya? 2015 ya. Ada info-info pelatihan di daerah Depok, ikut buat bagaimana cara melatih yang benar. Sebelumnya kan melatih hanya sekedar kayak guru ngawasin murid ya normalnya gimana lah ya. Oh, ikut pelatihannya untuk melatih ya? Nah, ikut pelatihan untuk melatih, ikut pelatihan untuk menjadi pelatih panahan. Makanya saya sempet penasaran juga karena Coach Zai itu awalnya belajar melatih, habis itu jadi pelatih di sekolah, habis itu ngambil kursus pelatih, sementara berprestasi atlet dan pelatih itu dua hal berbeda kan? Iya. Nah itu yang jadi pertanyaan tuh, maksudnya kok bisa jadi pelatih juga juara? Karena nggak semua pelatih adalah atlet yang berprestasi gitu maksudnya. Kalau pelatih yang lain mungkin habis ngelatih capek pulang, tapi seorang Zai nggak ngelakuin itu. Saya pemanah, saya pelatih. Tapi kok saya kayak nggak bisa nembak gitu kan. Akhirnya saya parah, sebegitu parahnya kan hasilnya. Makanya saya ngerasa aduh, saya ngelatih kok saya nggak bisa nembak. Makanya saya pingin dalam ilmu lagi. Jadi bukan saya pingin ngajarin ke member atau atlet saya dengan bener-bener ilmu yang real ya, nggak cuman saya bisa nyampein nerusin dari yang saya baca doang. Jadi dalam ilmunya juga. Akhirnya saya di situ sedikit menaikkan porsi dalam panahnya. Bahkan sampai saya nyuri waktu malam-malam, jadi ngajar dari pagi sampai sore, ketemu maghrib, saya nembak dari maghrib sampai jam 10, baru pulang ke Bogor. Masya Allah, itu dia pengorbanan ini ya kan. Sampai suatu saat, di situ mulai terdengar berbo. Jadi sebenarnya itu mungkin yang jadi keingintahuan kita itu adalah titik baliknya ya. Apa yang bisa bikin seorang Zai bisa menang-menang. Jadi waktu itu kan ceritanya setelah lomba, tadi kan ikut lomba kan ya. Waktu itu karena pas kualifikasi peringkat bisa teratas baru muncul, bisa peringkat kedua, tapi ada dua yang kalah, langsung PR besar kan, pulang latihan di klub. Di situ saya mikir, kayaknya harus nambah porsi latihan jam nih. Misalkan yang bergu, saya waktu itu sama Coach Abril setelah dari Tahura ini, kita sempat memenangkan juara 2 double. Nah metodenya gini, jadi kita latihan berdua, satu face target, satu face targetnya kosong. Kita ngomongnya gini, yuk kita nembak kalahin skor sebelah kita mikir kan juara 1 dunia kan Korea ya. Nah kan sebelah Korea tuh simulasi sebelah Korea skornya mereka 27, kita jadi patokannya kalau nggak 27 kita 0 nilainya. Utang. Nah benar, jadinya kita ngejar target tertinggi, jadi kasih target tertinggi kayak terus latihan, kadang kita aduan sama Kota Berzal, kita terus aduan, saya scoring. Nah juga di situ saya menambahkan jam latihan. Biasanya saya latihan karena di situ sudah fokus panahan, nggak kerja yang lain. Udah bener cinta sama fokus pokoknya panahan. Di situ saya latihan bisa dari
datang dari rumah ke klub itu kira-kira kisaran jam 7 sampai jam 8. Lanjut terus sampai sholat zuhur. Lalu kalau makan siang kadang enggak, nembak lagi sampai asar. Sholat asar, nembak lagi sampai maghrib pulang. Selama tiap hari. Seharian kayak gitu. Nah, ya itu awal mula bisa. Bang berapa jam nembak? 2 jam. Kalau saya nyari aduan doang. Jadi yang buat yang latihan cuman sekali seminggu, 2 Apalagi- kali seminggu. Bye. Apalagi datang buat gorengan. Lu bakal bisa lu. Iya, bahkan sempat saya sampai setiap siang karena mungkin kalau makan ngerasa kayak potong ya waktu ya. Siang sering nggak makan siang sampai ngerasa kayak udah kayak mual nembak pengen pulang gitu. Tapi harus terus. Nah, terus itu kayak gitu kalau nggak salah selama 6 bulan. Nah, dari cara seperti ini baru nih bisa bermulai ikut lomba kok kayaknya enjoy kualifikasinya, tiba-tiba ngeliat daftar wah peringkat kesekian. Aduannya nggak kayak dulu, lihat lawan langsung melempem, ini enjoy aja gitu. Jadi gitu yang saya lihat ya, ada kesungguhan, ada kayak pengen banget manahnya tuh yang enggak Cinta. cinta manahnya itu sama gigihnya dia latihan tuh yang luar biasa. Sama kita tuh kayak gitu. Nah, makanya tetap jadi average aja. kalau kita aja suka sih suka ya memanah, cuma tapi lebih suka gorengannya. Nah, terus kan Coach Zai sempat punya banyak prestasi setelah dari itu. Ikut lomba, juara. Ada apa aja tuh, Om Wizar? Macam-macam. Ngelihat di prestasi panahan Coach Zai nih. Ini ada juara 2 kualifikasi Tahura, terus masih ada juara 3-nya nih. 17 kali plus lagi yang terakhir itu ada juara 3 di Thailand Princess Cup yang 2019 ya. 2019 ya. Ada tips nggak sih? Misalnya Bang Mem kan gimana? Udah pernah juara belum? Kalau lagi lomba, begitu lihat di syuting lain yang main dia master ya, Ogut. Nah, itu udah mungkin Langsung kayak ini kita nih. udah deh, gue masuk 16 atau masuk 32 aja kayak udah alhamdulillah gitu. Kalau gue gitu ya. Nah, jadi di sini kita harus munculin kayak nama channel nih, Berbo Fighter. Seorang fighter itu justru harusnya teman-teman, kita harusnya membuat patokan tertinggi itu sebagai penyemangat, jangan jadiin rasa takut malah. Iya, jadi ngelihat si A, si Zai. Wah, jangan minder duluan ya. Jadi seorang fighter harusnya bikin patokan. Lawan saya tertinggi saya itu harusnya orang yang paling tinggi, jangan orang yang setengah atau yang sejajar. Kalau gitu jadi kita segitu-gitu aja. Jadi kan ada yang namanya kan memanah itu mengalahkan diri sendiri itu, ya kan? Kalau di saya sih enggak kayak gitu kan. Karena musik saya. Dengan kita udah dengar ceritanya, latihannya betapa kerasnya, gigihnya, semangat manahnya itu. Nah sekarang ketika kita semangat memanah, terus tiba-tiba di tengah-tengah prestasi yang kayak gitu, tiba-tiba disuruh berhenti, gimana tuh rasanya? Itu yang terjadi di Zai ya, kalau nggak salah yang saya dengar ya. Itu gimana ceritanya Zai? Kayak lagi juara, tiba-tiba harus berhenti dalam satu kondisi itu. Apa yang terjadi tuh? Jadi setelah kejadian patah itu, ya karena namanya udah cinta sama panahan, ya. Patah bahu lagi ya? Iya, tulang sini di sini patah. tulangnya. Ya Mungkin udah nanti bisa narik. ada intinya kali gambarnya. Nanti ada. Jadi setelah patah ya, bahkan hari ketika boleh keluar oleh dokter, namanya cinta ya mau gimana ya, terlanjur sayang, langsung main panahan lagi. Saya ikut pertama tuh di Bogor IPB Open nomor satu. Iya. Itu datang saya, masih patah masih begini-begini. Jalannya pelan. Itu semua orang teman-temannya Zai Kaget ya. khawatir. Mohon maaf pertama untuk kekhawatiran teman-teman. Jadi situ niatnya satu, pengen tetap datang untuk ketemu teman-teman. Rasanya kan udah lama tuh di rumah sakit kan ya. Proses-prosesnya kayak rasanya takut kehilangan teman-teman panahan, ya kan. Nah, pas banget lagi ada event ya langsung tetap datang. Ya sebenarnya kangen pengen ketemu. Semangat juga di situ, nggak ada kepikiran ngejar. Ya karena nggak mungkin ya tahan patah bisa ngalahin. Iya, pakai gigi itu. Baru belajar, baru buat satu malam langsung dipakai. Besoknya itu tuh lihat teman-teman mungkin jangan dicontoh juga. Tapi determinasinya. Secara kesehatan itu enggak. Ya, kesehatan jangan dicontoh. Pakai gigi loh. Yang kita bisa lihat Tonila adalah ya si semangatnya itu proven ya, semangat memanahnya itu kayak stabil walaupun sakit gitu. Oke. Dari situ ya terus berjalan, akhirnya saya otomatis karena tangan masih patah harusnya 6 bulan, sampai ada yang bilang 6 bulan, 3 bulan, bahkan setahun ya. Penuh ya. Kebetulan hari ini 6 bulan nih. Pas 6 bulan. Sekarang pas 6 bulan kayak tapi pas pakai tangan udah kapan? Nah, pas pakai tangannya itu saya baru itu bandel tuh berarti itu. iya. Pas pakai tangannya ketika 1,5 bulan kalau nggak salah. Dari kecelakaan. 1 bulan. Iya.
itu ada sebabnya. Sebenarnya saya masih pingin pakai gigi karena memang pakai gigi pun sebenarnya nggak bagus tadi kesehatan ya. Sebenarnya saya di situ memutuskan itu nekat juga karena mungkin nggak kuat hati ya, nggak kuat telinga. Mungkin sebagian teman ada yang kurang suka atau mungkin karena saya bukan real patah atau yang cacat ya disable ya. Jadi mungkin ada omongan kok masih utuh tapi pakai gigi. Mungkin mereka belum tahu ceritanya kali ya apa gimana. Di situ saya memutuskan takut banyak suuzon atau enggak hal negatif. Iya, karena mungkin saya kalau dilihat normal ya udah normal dan waktu bisa gerak. Bisa tangan juga. Iya, udah bisa gerak gini ya. Mungkin yang gini yang belum bisa. Di sini ada pennya tuh. Masih ada pen. Akhirnya putuskan pakai LBS rendah. LBS ya, pakai tangan dengan LBS 18 aja. Sekarang udah berapa? Sekarang udah 40. Tuh, dalam waktu 4 bulan. 4 bulan itu udah dari 18 LBS ke sekarang 40 LBS. Itu Masya Allah. Dan sudah mulai grouping konsisten ya. Amin, semoga. Jadi itu udah lumayan banyak tadi sharing dari Coach Zai yang pengalaman banyak cerita yang kita dapat ya. Jadi gini teman-teman, sebenarnya sih saya sama kayak kalian. Jadi saya pernah ngerasain namanya latihan nembak kok nggak masuk kuning, nggak grouping, bahkan sampai kayak udah pusing, pulang gitu. Sama, cuman yang saya terus tanam dalam hati, terus nyoba, jangan sampai malah tiba-tiba off, nggak mau mana, off lagi tuh tiba-tiba lagi pingin lagi mana lagi, enggak, tapi terus galau, jangan pernah menyerah ya. Ya, itu dia mungkin yang kita bisa ambil dari Coach Zai itu tadi determinasinya, udah itu memang kecintaannya terhadap panahan. Nah, itu yang pasti itu tadi mungkin tipsnya cukup bermanfaat ya, misalnya masalah mental, masalah alat. Kalau misalnya mau tuning jago nih. Ya, jadi bisa ngomongin Coach Zai, ya bisa dibantu tuningnya. Kalau saya sih dapat ilmu lagi tadi selain tadi itu every recon ya. Satu lagi tadi masa kita memaklumkan alat ya. Alat itu sudah melakukan kesalahan kita maklumin gitu. Kalau bisa alat itu super fine tuningnya baru kita nanti ngerinya udah kita dapat alat yang jelek malah dapat kuning, giliran dikasih alat yang super tuningnya bagus malah mundur. Jadi kalau misalnya memang kesesuaian antara busur dengan individunya sebagai pemanahnya itu memang harus dicari dari spine-nya, dari mulai busur, dari settingan plunger-nya itu memang harus. Jadi mungkin Zai nanti bisa bantu kok Zai. Mungkin tips buat pemula yang mau belajar, kalian mungkin kalau mau niat mulai belajar, terutama dalam hal membeli alat, ya pertama jangan asal beli. Harus pertama cari pelatih yang dia suka atau yang dia mau ikutin ya, karena beberapa bearbo kan unik ya, ada pelatih yang metode ngajarinnya mungkin ngeliatnya dari kanan, ada yang dari kiri sudut pandang bidiknya, jadi ikuti mana pelatihnya mau seriusin ikutin dia dulu, jangan menceleng apa bahasanya, jangan gonta-ganti dulu, ikuti lalu tanya saran ke dia, saya mau beli busur dengan LBS berapa saya bagusnya. Itu sama kayak semua kategori panahan lain sih ya. Kemarin kita di segmen yang sebelumnya juga kayak gitu kan, maksudnya yang pertama adalah kalau nggak datengin pro shop, tempat-tempat alat panahan, konsultasi di sana dan ikut ke klub. Karena di sana kita bebas untuk nyobain alat-alatnya. Bisa nanya, apalagi pemula, maksudnya yang seumuran dewasa ingin belajar memanah atau orang tua yang ingin membeli buat anak-anaknya. Itu jangan sampai salah, banyak yang kehilang salah beli gitu. Jadi harus punya pelatih yang ngerti dia, alatnya juga jangan asal beli. Ini untuk pemula ya. Jangan kalian udah cocok dengan satu pelatih, ngerasa kayak belum selesai pelajaran udah nyari yang lain. Pelajaran acak dulu beneran. Walaupun memang pelatih ini dia nilai 100, pengajarannya dengan juga tekniknya 100, pelatih ini 100 ya, kalau kalian pindah-pindah ya hasilnya kalian coba 30, nggak ada yang 100. Jadi nggak sempurna ilmunya. Nah, jadi buat pula cari dulu pelatih yang dia suka, dia mau ikutin dulu. Sekian dulu untuk acara segmen yang sekarang bersama Zai. Terima kasih udah nonton. Jangan lupa kalau memang ini bermanfaat di share, like, dan subscribe. Penting tuh. Dari pula kan nggak ini kan? Ya itu gratis kok. Gratis. Dan gambar lonceng, ada gambar lonceng. Itu diklik aja. Untuk kita tetap update, biar kita tetap produktif. Biar kita tetap produktif, menghasilkan video-video yang bagus dan ketemu dengan atlet-atlet bearbo lagi yang kita lain. akan bincang-bincang dengan beberapa atlet lagi lain yang berikutnya yang ganteng kayaknya. Pokoknya ganteng deh. Berarti nggak ganteng. Oke. Ada yang lebih ganteng lagi kalau di turunan. Biar tanjakan nggak ganteng. Sekali lagi terima kasih udah menonton channel kami. Sampai ketemu lagi.
Salam Salam Berbo Berbo Fighter. Fighter.